Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 21 Desember 2022, Pekan Advent keempat, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa Pekan keempat Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Mazmur 102. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang melimpahi hidupmu dengan kebaikan dan menjadikan masa mudamu kekal seperti Garuda. Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia memperkenalkan rencananya kepada Musa dan memaklumkan karyanya yang agung kepada umat Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya.
Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Sebab Ia mengetahui keadaan kita. Ia ingat bahwa kita debu. Adapun manusia hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang ia berkembang. Apabila angin melintasinya ia tak ada lagi, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang takwa berlangsung dari sedia kala sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang melakukan perintahnya dengan setia. Tuhan menegakkan takhta-Nya di surga. Ia meraja dan berkuasa atas segala-galanya. Pujilah Tuhan, hai semua malaikat-Nya,
Hai pahlawan perkasa yang melaksanakan titahnya dan memperhatikan segala firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai para tentaranya, para panglima yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya, di semua wilayah kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya. Bacaan dari kitab Yesaya bab 42 ayat 10 sampai 25. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang Buddha di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh?
Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam keronggang-keronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya, dan ia membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-10, bahwa sungguh nikmatlah menampik dunia dan mengabdi Tuhan. Mengabdi kepada Allah memang sungguh menyenangkan dan menggembirakan. Akibat pengabdian itu orang dapat hidup bebas dan saleh. Martabat pengabdian hidup membiara memang patut dihormati dan meningkatkan derajat manusia sama dengan malaikat. Martabat itu berkenan kepada Allah, menggentarkan setan, dan pantas dianjurkan bagi orang-orang beriman. Martabat pengabdian kepada Allah yang pantas dijunjung tinggi dan diidam-idamkan. Akibat pengabdian itu manusia dapat memperoleh kebahagiaan tertinggi dan menikmati kegembiraan yang tak ada akhirnya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran putramu sudah mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga Dia menaruh belas kasihan kepada kami, sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.